sahabat anak Indonesia. Terutama saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru 2023 untuk Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya hormati, ada catatan kritis dari Komnas Perlindungan Anak untuk bangsa ini yang saat ini Bapak sedang pimpin. Catatan kritis dari Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2022 yang ikut bersama-sama menolong, membantu, mengadvokasi persoalan-persoalan anak di Indonesia. Bapak Presiden yang saya hormati, catatan kritis yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, ada banyak peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap anak, Pak Presiden, belum terselesaikan dengan baik. Semangat dan niat baik Bapak Presiden dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perundangan, peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah sudah banyak Bapak gagas. Catatan akhir kritis terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi yang setia memberikan pembelaan terhadap anak-anak belum berjalan dengan baik, Pak Presiden. Oleh sebab itu, izinkan saya mengagendakan atau Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi untuk bertemu dengan Bapak untuk menyerahkan kondisi, memberitakan, menyampaikan informasi data-data yang akurat menyangkut tentang penderitaan anak di Indonesia. Saya percaya komitmen Bapak Presiden dalam menangani perkara-perkara anak tidak perlu diragukan lagi. Saya percaya itu. Namun catatan kritis saya, Pak Presiden, semua peraturan-peraturan dalam bentuk keputusan Presiden, instruksi Presiden, peraturan pemerintah yang Bapak gagas untuk menyelamatkan anak-anak dari tindak pidana yang sangat-sangat luar biasa dan menakutkan, itu komitmen yang perlu didukung. Catatan kritis Komnas Perlindungan Anak akhir tahun 2022, khususnya kepada keluarga, orang tua, masyarakat. Ada banyak peristiwa pelanggaran terhadap anak, namun penyelesaiannya belum maksimal. Peran keluarga, peran masyarakat, ini patut kita dorong dalam menghadapi tahun baru 2023, di mana secara politis di Februari tahun 2023 telah dicanangkan, diagendakan menjadi pesta demokrasi yang saya takut bahwa peristiwa-peristiwa pesta demokrasi akan melupakan persoalan-persoalan anak yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, karena ada banyak kasus kekerasan yang justru dilakukan oleh orang terdekat dari anak itu, baik itu orang tua, baik itu anak-anak itu sendiri, abang, paman, dan kelompok-kelompok masyarakat yang seharusnya melindungi, tetapi itu adalah pelaku-pelaku, bahkan predator dan monster kejahatan terhadap anak. Pesan moral Komnas Perlindungan Anak di akhir tahun 2022 memasuki tahun 2023, mari kita bersama-sama menyatukan pandangan, visi, gerakan untuk menyelamatkan anak-anak yang mungkin akan terjadi di tahun 2023, bukan semakin baik tetapi semakin buruk. Kita lihat di akhir tahun 2022, Komnas Perlindungan Anak mendapat laporan ada konflik dalam keluarga di Tasikmalaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Memotong penis anak itu karena ada konflik dalam rumah tangga. Ini tidak masuk akal sehat manusia. Demikian juga ada penculikan anak sampai hampir sebulan ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian yang diduga oleh Komnas Perlindungan Anak ada perkara-perkara penculikan ini untuk tujuan-tujuan yang sangat menakutkan, termasuk
perdagangan orang untuk penjualan organ tubuh. Saya dan Dewan Komisioner Perlindungan Anak menghimbau kepada pelaku untuk mengembalikan segera di akhir tahun ini supaya anak-anak itu bisa terselamatkan. Sebagai pilar ketiga, sebagai kewajiban untuk melindungi anak, pemerintah harus hadir di segala bentuk kejahatan terhadap anak dan perempuan. Sudah banyak kerjasama yang kita lakukan, khususnya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, demikian juga Kementerian Sosial, untuk memberikan perhatian bagi anak-anak, perhatian dan program-program yang konkret untuk menyelamatkan anak-anak di Indonesia dari persoalan dan perkara-perkara. Catatan kritis Komnas Perlindungan Anak sebagai kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan bagi anak-anak. Saya berharap, Dewan Komisioner Perlindungan Anak berharap kerjasama ini harus dan patut dilanjutkan. Apapun bentuk yang kurang di dalam memberikan pelayanan terhadap persoalan-persoalan anak, itu dapat dikembangkan dengan baik. Itulah merupakan kewajiban yang sangat fundamental sebagai bagian dari pilar ketiga untuk melindungi anak di Indonesia. Catatan kritis lain, kita berharap kerjasama yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2022 dengan porsinya, dengan peran yang sangat berbeda-beda, tetapi satu, untuk memberikan perlindungan anak, karena kita yakini menjaga dan melindungi anak adalah merupakan bela negara. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khusus untuk sahabat-sahabatku yang mengurus tentang persoalan-persoalan anak, baik di tingkat direktorat, deputi, dirjen dan sebagainya. Kita bangun kerjasama ini untuk menyelamatkan anak-anak dari tindak pidana dan segala bentuk eksploitasi ekonomi dan politik maupun perbudakan seks. Dan mari kita bangun ke depan sistem kedaruratan kita, mekanisme nasional kita untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan anak-anak. Inilah catatan kritis untuk peran pemerintah. Untuk Bapak Kapolri, catatan kritis yang ingin Komnas sampaikan kepada Bapak untuk mewujudkan komitmen penegakan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, di mana peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual, belum mendapatkan pelayanan yang memadai dalam penegakan hukum. Atas dasar itu, Bapak Kapolri menjanjikan kepada bangsa ini melalui media massa. Atas keprihatinan itu, Bapak berkomitmen dalam tahun ini ingin meningkatkan pelayanan unit PPA yang melindungi dan menangani perkara-perkara anak dan perempuan, ditingkatkan menjadi setingkat direktorat. Namun sudah 1 tahun Pak Kapolri, janji itu hanya tinggal janji. Oleh sebab itu, catatan kritis Komnas Perlindungan Anak bahwa penegakan hukum patut harus dilakukan atas dasar komitmen penegak hukum dalam hal ini Bapak Kapolri. Oleh sebab itu, pesan moral dan dalam catatan kritis akhir tahun Komnas Perlindungan Anak meminta Bapak Kapolri untuk segera mengimplementasikan janji Bapak meningkatkan unit pelayanan unit PPA menjadi setingkat direktorat. Karena itulah harapan dari para penegak hukum, harapan dari kelompok-kelompok pekerja perlindungan anak, secara khusus Komnas Perlindungan Anak. Ayo Bapak Kapolri, ini adalah merupakan komitmen Bapak dan komitmen kita bersama
Jangan sampai tahun 2023 angka kekerasan terhadap anak, kejahatan terhadap anak terus meningkat, tetapi pelayanan untuk perlindungan bagi korban itu sangat minimal. Inilah pesan moral dalam catatan kritis akhir tahun Komnas Perlindungan Anak khususnya kepada Bapak Kapolri. Segera implementasikan janji itu, yakni meningkatkan pelayanan unit PPA menjadi direktorat yang tentunya ini kita harapkan khususnya bagi korban-korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap anak. Ini catatan untuk Bapak Kapolri. Demikianlah sahabatku anak Indonesia, catatan akhir Komisi Nasional Perlindungan Anak bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak di seluruh kabupaten kota dan provinsi sebagai bagian komitmen kita untuk membangun gerakan bersama di tahun depan. Percayalah, dengan semangat yang tinggi dan solidaritas kita yang terus-menerus kita bangun, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia. Catatan kritis ini merupakan bagian dari refleksi akhir tahun kita agar kita dimampukan untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan komitmen dan kebersamaan kita. Anak terlindungi, Indonesia maju.